Di awal film kita diperlihatkan adegan kapal USS Enterprise. Mereka bertemu kapal musuh yang lebih besar dari kapal mereka. Musuh mulai menembaki kapal Enterprise, membuat sebagian kapal rusak parah. Salah satu musuh ingin bernegosiasi dengan kapten kapal. Kapten meminta ke Tuan Kirk bahwa ketika sudah 15 menit kapten belum datang, segera evakuasi para awak. Kemudian kapten menaikkan jabatan Tuan Kirk menjadi kapten kapal Enterprise. Kapten menuju kapal musuh menggunakan kapal kecil. Setelah sampai, musuh menanyakan kapal, serta keberadaan duta besar Spock. Musuh pun menusuk kapten dengan senjata miliknya. Musuh terus menembaki kapal Enterprise. Kapten Kirk meminta seluruh awak dievakuasi. Istrinya sedang hamil besar. Kapten George Kirk tak bisa meninggalkan kapal karena sistem autopilot telah hancur. Kapten meminta anak buahnya untuk segera pergi dari sana agar istri Kapten Kirk aman. Kapten George berkorban agar semua awak kapal dapat selamat, karena sistem senjata telah hancur. Kapten George menabrakkan kapal Enterprise ke kapal musuh. Telepon masih terhubung dengan istrini. Ia mendengar tangisan anak laki-lakinya, menamakan anaknya dengan nama Jim Kirk. Adegan berlanjut ke planet Iowa. Jim sedang mengendarai mobil. Ia dikejar polisi. Jim Kirk segera memblokkan mobilnya. Jim Kirk terus dikejar polisi. Kemudian Jim Kirk keluar dari mobil dan mobil itu jatuh ke jurang. Adegan berlanjut lagi ke planet Vulcan. Di sana terdapat anak-anak jenius yang didik. Salah satunya yakni Spock. Ia selalu dihina oleh mereka. Spock membalas balik dengan memukul anak itu. Ayah Spock melihat kelakuan anaknya. Ayahnya bilang bahwa ia menikahi ibu Spock yang manusia adalah hal yang logis. Ayah Spock menasehati Spock. Spock beranjak dewasa. Ia meminta syarat ke ibunya. Spock mendapat penghargaan dari prestasi luar biasanya. Menteri bilang bahwa kekurangan Spock hanya karena ibunya manusia. Spock menolak untuk masuk ke Akademi Vulcan. Karena hal tadi. Kembali ke planet Iowa. Di klub Uhura memesan segelas bir. Kemudian Kirk mengikuti pesanan Uhura. Kirk berbincang dengan Uhura. Mereka datang dan langsung memukul Kirk. Kirk dikeroyok membuat dirinya babak belur. Kapten datang menyuruh semua orang keluar dari sana. Kapten sedang meneliti kapal Kelvin. Kapal yang digunakan kapten di awal film untuk berkunjung ke kapal musuh. Kapten menyayangkan perilaku Kirk. Kecerdasan Kirk di atas manusia normal. Dan menyuruh Kirk untuk bergabung ke Starfleet. Kapten memberikan replika dari pesawat Enterprise. Kemudian di tengah perjalanan pulang Kirk melihat pesawat Enterprise sungguhan yang lagi dibangun. Esok harinya, Kirk datang untuk menepati tantangan Kapten Pike. Kemudian datang Leonard Bones duduk di sebelah Kirk. 3 tahun setelahnya, di mana Kapten Nero sedang menunggu seseorang. Kemudian tak lama, datang Tuan Spock menggunakan kapal. Kirk dan Bones sudah terlihat akrab. Kirk, Bones, dan Uhura sedang simulasi. Terlihat Kirk tidak serius dalam simulasi ini. Penguji sampai bingung mengapa Kirk dapat menyelesaikan simulasi ini. Kirk masuk ke persidangan atas tuntutan dari Komandan Spock. Spock membuat simulasi itu sangat lama. Spock menuduh Kirk curang dalam melakukan tes simulasi. Kirk mengeluarkan pernyataan bahwa Tuan Spock sengaja membuat simulasi agar orang-orang tak bisa melewati tes tersebut. Spock membantah itu. Ia membuat simulasi agar calon para awak serta calon kapten dapat mengendalikan emosi mereka ketika diserang musuh. Kemudian Dewan mendapat laporan bahwa Vulcan sedang kacau. Bones ditugaskan di USS Enterprise. Sedangkan Kirk belum disebutkan namanya. Komandan bilang bahwa Kirk sedang dalam masa hukumannya. Uhura complain ke Komandan Spock. Karena ia siswi terpintar. Harusnya Spock menempatkan Uhura di USS Enterprise bukan Farragut. Akhirnya Spock menuruti kemauan Uhura. Bones memberikan obat ke Kirk. Karena dalam pengawasan Bones, akhirnya Kirk berhasil masuk ke pesawat Enterprise. Kirk dan Bones mulai masuki pesawat itu. Di sana terdapat Komandan Spock juga. Pesawat Enterprise dipimpin oleh Kapten Pike. Mereka menuju Vulcan menggunakan teknologi warp, yaitu teknologi perjalanan melebihi kecepatan cahaya. Terjadi kesalahan pada mesin pesawat Enterprise. Dipilotkan oleh Hikaru Sulu. Dengan saran dari Tuan Spock, akhirnya kapal Enterprise menuju Vulcan. Letnan Sulu ditemani Letnan Pavel Chekhov. Letnan Chekhov memberitahu semua kru serta awak bahwa mereka sedang menuju Vulcan dan nanti ada sedikit petir di luar angkasa serta tugasnya adalah untuk mengamati keadaan di planet itu dan menyelamatkan warga Vulcan jika dibutuhkan. Kirk langsung menuju Uhura, memberitahukan tentang pesawat Romulan. Terlihat kaum Kapten Nero sedang mengebor inti planet Vulcan. Kirk menuju ruang kapten.
Di sana ia bilang bahwa itu bukan petir melainkan kapal Romulan. Kirk lebih tahu dari orang-orang. Mereka sudah sampai Vulcan. Itu adalah bangkai pesawat yang datang lebih dulu. Nero mulai menyerang dan mengenai pesawat Enterprise. Kemudian Nero berbicara dengan Kapten Pike. Nero kenal dengan Spock, dan Nero meminta bernegosiasi lagi dengan Kapten Pike. Kapten Pike mengajak Tuan Sulu serta Kirk. Nero mempersiapkan zat merah. Kapten Pike mengangkat Spock menjadi kapten. Kapten menuju kapal musuh. Ia menurunkan Kirk, Sulu untuk menghancurkan bor itu. Gunanya untuk menggunakan teknologi beam, yaitu memindahkan objek secara instan dari satu tempat ke tempat lain. Ketinggian 2.500 meter Sulu, dan Kirk sudah membuka parasutnya. Olson membuka ketika ketinggian 1.000 meter. Ia mendarat tidak mulus membuat ia tewas terkena bor tersebut. Kirk berhasil mendarat. Ia langsung berkelahi dengan kaum Nero, membuat parasut Sulu terkena tembakan. Hampir saja ia tewas terpanggang. Mereka berkelahi. Tuan Sulu menendang salah satu penjahat, membuat penjahat itu terpanggang dan ia menusuk penjahat lainnya serta membantu Kirk. Mereka menembakkan alat itu, membuat alat itu mati. Kapten Nero menjatuhkan zat merah ke dalam inti planet Vulcan. Chekhov bilang bahwa planet Vulcan diambang kehancuran. Spock terjun sendiri untuk menyelamatkan orang tua serta dewan tertinggi di Vulcan. Nero menarik bornya membuat Sulu terjatuh. Kirk terjun untuk menyelamatkan Sulu. Parasut Kirk lepas, meminta Enterprise untuk melakukan beam ke mereka. Chekhov mengambil alih, dan berhasil menggunakan beam ke Kirk dan Sulu. Spock menuju Vulcan, mengevakuasi orang tuanya dari dalam gua. Mereka keluar dan Chekhov memakai teknologi beam untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya ibu Spock terjatuh membuat dia tidak terbawa ke kapal Enterprise. Setetes zat merah dapat menghancurkan planet dalam hitungan menit. Kapten Pike tidak tahu kabarnya. Untungnya dewan tertinggi Vulcan berhasil diselamatkan. Uhura meminta maaf ke Spock. Terlihat Kapten Pike masih hidup dan disandera Nero. Nero melakukan ini hanya untuk balas dendam. Karena federasinya tidak menolong ketika planetnya hancur. Istri serta anaknya tewas dalam kejadian itu. Nero meminta frekuensi bumi ke Kapten Pike. Kapten tidak mau bicara. Akhirnya Nero memberikan siput Centaurian ke Kapten Pike. Siput ini sangat beracun dan menempel pada batang otak korbannya. Mereka merencanakan agar bisa menang dalam perlawanan melawan Nero. Saat ini kaum Nero unggul jauh dengan manusia. Kirk ingin cepat ke bumi karena pasti Nero akan segera menuju ke sana. Sedangkan Tuan Spock ingin balik lagi dan membicarakan baik-baik dengan kaum Nero. Kirk memberontak ketika ingin dikeluarkan. Spock memegang area bahu Kirk dan Kirk langsung pingsan. Kirk dilemparkan dari kapal. Ia menuju planet Delta Vega. Kirk dikejar monster buas. Monster itu dilempar monster yang lebih besar. Kirk terjatuh ke jurang, dan monster itu juga jatuh. Kirk masuk sebuah gua, kakinya ditarik monster itu. Untung ada seseorang yang menyelamatkannya. Orang itu mengenal Kirk. Kirk bingung mengapa orang itu kenal dengannya. Itu adalah Spock teman Kirk. Saat ini Kirk dan Spock saja musuhan. Spock tua tahu juga bahwa Kapten Pike telah diculik oleh Nero. Spock tua membawa Kirk ke masa depan. Di masa depan terdapat supernova yang dapat menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Spock tua berjanji pada Romulan bahwa dirinya akan menyelamatkan planet mereka. Spock tua membuat pesawat tercepat. Menggunakan zat merah dia akan menciptakan lubang hitam. Digunakan untuk menyerap bintang yang akan meledak ketika sedang menuju suatu tempat. Supernova menghancurkan planet Romulan. Waktu Spock sangat sempit. Ia mengambil setetes zat merah untuk ditembakkan ke supernova tersebut. Spock tua berhasil melenyapkan supernova. Namun ketika perjalanan pulang, ia dicegat Nero. Dalam upaya melarikan diri, mereka berdua malah masuk ke lubang hitam. Nero lebih dulu melewati lubang hitam dan dia datang lebih dulu. Dan terjadi seperti di awal film. Nero menembakkan kapal USS yang dipimpin ayah Kirk. Nero menghabiskan waktu 25 tahun untuk menunggu kedatangan Spock tua. Spock tua hanya menempuh beberapa detik saja. Nero menangkap Spock. Menuduh Spock atas hancurnya planet Romulan. Spock tua dilemparkan ke planet Delta Vega, agar ia dapat merasakan yang sama dengan apa yang dirasakan Nero. Spock tua juga melihat planetnya hancur. Kembali ke kapal Enterprise, Bones kesal dengan perbuatan Spock yang melempar Kirk ke sebuah planet. Kirk dan Spock tua menuju pos Starfleet terdekat. Mereka sudah sampai. Mereka bertemu Scott. Ia seorang teknisi bersama dengan makhluk itu. Di masa depan Scott ini yang mengemukakan teknologi transwarp beaming.
Scott bingung mengapa Spock tua bisa tahu segala hal. Spock tua menambahkan rumus agar transwarp beaming dapat terwujud. Lagi-lagi Scott kagum dengan Spock tua. Kirk menanyakan apakah Spock tua ikut bersamanya. Spock menjawab bahwa ini bukan takdirnya. Karena Spock tua tidak boleh bertemu dengan Spock yang sekarang, hanya Kirk satu-satunya harapan untuk menghentikan Nero. Spock tua melakukan perpisahan kepada Kirk. Menggunakan teknologi beam terbaru mereka sudah sampai di kapal Enterprise yang sedang melakukan warp. Tapi Scott terjebak di saluran air. Ujung dari saluran itu adalah berbahaya. Kirk membuka kapsul dan Scott berhasil selamat. Spock melihat itu, menyuruh penjaga untuk mengamankan Kirk. Spock bingung mengapa mereka bisa berada di sana. Kirk memancing emosi Spock, membuat dirinya dihajar Spock. Karena Spock tidak berhasil mengendalikan emosinya, akhirnya ia mengundurkan diri menjadi kapten. Kirk mengambil alih posisi kapten, menyuruh para awak untuk bersiap perang melawan Nero dalam 10 menit ke depan. Spock bilang ke ayahnya bahwa dirinya tak bisa menahan amarahnya pada orang yang telah membunuh ibu dan menghancurkan planetnya. Dengan teknologi baru mereka dapat berpindah ke kapal musuh tanpa ketahuan. Spock membenarkan hal itu, dan Spock bilang bahwa Romulan dan Vulcan memiliki nenek moyang yang sama. Dan ia akan berusaha menemukan alat dari musuh. Kirk dan Spock mulai terlihat akrab. Nero sudah sampai bumi. Ia menurunkan bornya untuk menghancurkan bumi. Pesawat Enterprise sudah sampai planet Saturnus. Mereka akan melakukan beam ke pesawat musuh. Kirk bilang ke Sulu bahwa jika mereka tak kembali segera tembak pesawat musuh. Kirk dan Spock sudah sampai. Mereka langsung ditembaki musuh. Tak tinggal diam, Kirk dan Spock menembak balik. Nero mengetahui keberadaan Kirk, serta Spock di kapalnya. Mereka telah aktifkan bornya. Uhura bilang bahwa beam tidak bisa dipakai lagi. Kapal dari Spock tua juga ada di sana. Komputer dari kapal itu mengenali suara Spock. Kirk menyembunyikan sesuatu dari Spock. Kirk percaya bahwa misi ini akan berhasil. Spock mengemudikan pesawat itu, sementara Kirk mencari keberadaan Kapten Pike. Kirk bertemu dengan Nero. Kemudian Nero langsung menghajar Kirk. Spock membuat lubang dengan senapan pesawatnya. Setelah keluar, ia langsung menghancurkan bor itu. Nero tahu bahwa bor miliknya dirusak Spock. Ia meluncurkan rudal untuk menghancurkan Spock. Kemudian Spock menggunakan warp, tak mau kalah. Nero juga menggunakan warp untuk mengejar Spock. Kirk menembak anak buah Nero. Mereka telah sampai. Nero menembakkan rudalnya lagi ke arah pesawat Spock. Kapal Enterprise datang untuk menembakkan rudal dari Nero. Kirk segera melepaskan Kapten Pike. Spock menabrakkan pesawat miliknya yang berisi zat merah ke pesawat Nero. Kirk, Kapten Pike, serta Spock berhasil dibawa ke kapal Enterprise menggunakan teknologi beam. Kirk menghubungi Kapten Nero. Kirk memberi bantuan ke Nero, namun Nero menolak bantuan dari Kirk. Kemudian Kirk menyuruh kru untuk menembakkan senjata yang mereka punya ke pesawat Nero. Terlihat pesawat itu hancur seketika. Karena terlalu dekat dengan lubang hitam membuat kapal Enterprise ketarik lubang itu. Scott mempunyai ide gila. Dengan membuang bahan ledak agar pesawat mereka terdorong menjauh dari lubang hitam, ide gila dari Scott berhasil. Kembali ke bumi, Spock bertemu dengan Spock tua. Spock tua menasehati Spock agar dirinya menyingkirkan logika dan lakukan apa yang dia rasa benar. Majelis bangga dengan keberanian Kapten Kirk serta krunya. Ia diberi penghargaan, yaitu menggantikan posisi Kapten Pike di kapal Enterprise. Kapten Kirk melakukan tugas lagi. Ia membawa semua kru terbaiknya. Scott turut membawa teman lamanya. Kirk mengangkat pangkat Spock menjadi perwira pertama. Misi akan terus berlanjut. Berakhir sudah film Star Trek ini guys. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.